Nabila ini awalnya dia nggak mau, maksudnya dia nggak pernah percaya kalau YouTube tuh bisa menghasilkan duit, bisa menghasilkan apa segala macem gitu. Makanya mainnya ke TV atau ke Dia lain selalu gitu. TV off air, TV off air gitu. Oke. Dia nggak pernah percaya, sampai tim kita tuh sampai ngeyakinin berkali-kali kalau ini bisa. Oh ya udah, akhirnya dia mau, dia ayo jalan gitu. Balik lagi bareng gua Rafki Chandra guys. Kita ada di Ngobras Bakwan. Ngobrol asik bareng kawan. Monggo kawan lu. Kali ini gua ngajak bareng ngobrol nih temen gua yang udah 7 tahun bersama di salah satu perusahaan guys. Dan kita masuk di tahun yang sama, beda dikit doang. Jadi dan kita satu lantai dulu. Jadi emang temen main pertama gua ya dia ini. Welcome to Rama Ejong. Kan penontonnya banyak ya lu. Jong, gimana Jong? Kabar Jong? Sehat Jong? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kita tetap ini social distancing ya. Ya, woi. Anyway, gua ngeliat lu kan sekarang kayaknya kesibukannya bertambah nih. Semenjak dia udah menjalani masa work from home juga bareng kayak gua. Tapi ternyata kegiatan-kegiatan yang dilakuin sama dia ada yang berbeda nih. Kalau gua kan work from home ya paling kerjaan kantor ya kan. Terus ya jajan-jajan online apa. Nah, kalau dia tuh sekarang tuh ada kegiatan yang beda, men. Jadi bukan hanya sekedar menjadi seorang pekerja atau karyawan dari sebuah perusahaan dia. Dia menjalankan sebuah jabatan baru. Nah, sebuah apa ya? Sebuah kerjaan yang mungkin ini di kondisi saat ini tuh lagi booming banget dicari orang gitu. Menjadi seorang video editor untuk membuat konten kreator, bukan untuk membuat konten. Nah, ya betul aja, Mek? Kurang lebih begitu. Asik, udah nih. Anyway, itu lu gimana sih cerita pertamanya? Kok bisa tiba-tiba menjadi seorang video editor gitu? Coba di share dikit dong. Gimana ya? Ya memang sebelumnya ya. Ini ada historinya nih ya? Ya lumayan. Oke, gimana? Ya sebenarnya gue ada kenalan, ya sebut aja ya nama orangnya ya. Boleh banget. Nabila Gomez. Yes. Ya dia memang udah hitungannya ya udah artis lah ya. Udah artis karena acaranya udah banyak. Banyak di TV, tapi sebenarnya dia penyanyi. Cuman dia nggak pernah concern ke YouTube. Jadi gue sama teman-teman ada berempat timnya. Jadi kita maju ke temen gue ini, si Nabila ini, gimana kalau kita seriusin YouTube-nya, sayang nih gitu. Karena YouTube kan sekarang udah gede. Iya sih. Ada duitnya juga. Iya. Gitu. Walaupun dengan peraturan yang baru sekarang penghasilannya kayaknya udah mulai ditekan banget kan sama YouTube. Iya. Cuman kita coba aja. Terus jalan kita dari, kalau nggak salah tuh video klip pertama yang seriusnya itu bulan Januari Tahun ini. Oke. Pertengahan kalau nggak salah tanggal 15-an gitulah. Iya. Itu video klip pertama. Ya alhamdulillah sih udah collab juga. Salah satunya juga sama komedian Ternama ya. sama Kang Sule, akhirnya bikinin lagu, collab. Ya itu salah satu ini juga lah Pendongkrak ya. pendongkrak pencapaian. Iya. Ya alhamdulillah kemarin udah bisa sampai 1 juta views juga. Wow, 1 juta views guys. Untuk YouTuber baru itu keren banget loh. Makanya kita udah pencapaian udah lumayan kan. Udah lumayan, padahal mungkin kalau orang bilang baru 1 juta views doang mah biasa, yang lain-lain juga bisa sampai 2 juta, 3 juta. Cuman tetap aja kan ini kita dari Januari sampai sekarang berapa bulan ya? Udah 6 bulan ya, 6 bulan kita jalan. Dari subscribernya itu pertama kali kita pegang itu cuman 250 orang doang. 250 orang. Sekarang berapa? Sekarang alhamdulillah 38.000, hampir 40.000 lah.
dikit lagi kayak minggu ini bisa tembusin 40.000. 40.000 ya? 40.000 gitu. Nah, jadi kan lo di awal tahun ini mencoba untuk meng-create digital nih ya bareng teman-teman, termasuk Nabila yang memang lo udah kenal juga dia gitu kan. Nah, dari apa yang lo buat ini, pertama konsep atau strategi yang lo jalanin itu gimana? Dari lo tahu bahwa Nabila ini memang udah pernah menjadi selebriti yang sebelumnya udah menjalani pekerjaan selebriti lah ya. Terus yang kedua punya YouTube, tapi YouTube-nya nggak dikelola. Jadi subscribernya cuma 250 awal nih, sekarang jadi puluhan ribu. Itu strategi awalnya gimana tuh? Lu bisa meng-create itu bisa jadi kayak sekarang gitu. Sebenarnya sih nggak sulit ya kalau sebenarnya kayak ngelola si Nabila ini, karena yang pertama Iya. dia cewek. Oke. Ya kan? Pasti ngejual Sosoknya lebih, udah lebih gampang dong, cewek. Pokoknya biasanya cewek yang kayak gini pasti jadi pemersatu bangsa ya kan? Cewek cantik, Iya. putih, apalagi gitu, gampang lah sebenarnya ngejualnya gitu. Iya. Cuman tinggal masalah di konten aja maunya yang kayak gimana. Ternyata sih Nabila ini awalnya dia nggak mau, maksudnya dia nggak pernah percaya kalau YouTube tuh bisa menghasilkan duit, bisa menghasilkan apa segala macem gitu. Kan dia mainnya ke TV atau ke Dia lain selalu gitu. TV off air, Iya. TV off air gitu. Oke. Dia nggak pernah percaya, sampai tim kita tuh sampai ngeyakinin berkali-kali kalau ini bisa. Oh ya udah, akhirnya dia mau, dia ayo jalan gitu. Akhirnya kontennya, tapi dia tetap maunya cover lagu. Kayak model Karena Ardi. basicnya dia memang penyanyi. Jadi ya memang kita ngambilnya kan konten-konten kan yang dekat dari kita nih, Yes. yang paling gampang. Iya. Ya udah kita bikin cover nyanyi doang gitu. Awalnya doang. Jadi Oke. kita jalan 3 bulanan atau 4 bulanan pertama itu benar-benar cover lagu doang. Dan dia kebanyakan memang karena dia juga asal dari Jawa. Jadi kita bikin aja nih covernya banyakan lagu Jawa. Dan viewsnya lagu Jawanya dia itu memang paling gede Sampai saat ini. termasuk yang 1 juta views kemarin itu Kartonyono Medot Janji, itu yang dari Denny Caknan. Iya, Denny Caknan itu. Nah gitu. Akhirnya tapi yang semenjak kita dapat collab sama Kang Sule, Iya. akhirnya Naik lagi tuh. dan akhirnya dapat input tuh dari Kang Sule. Kita ngobrol banyak. Itu off air ya? Itu Di luar YouTube ya. kontennya ya? Di luar YouTube kita ngobrol-ngobrol, kata Kang Sule, nggak bisa Bil. Oke, kamu musik covernya jalan, tapi bikinlah. Kamu kan ibaratnya bukan orang biasa nih, udah Selebriti. YouTuber. Pasti banyak juga yang pengen tahu sisi lain dari kamu. Iya. Kamu harus bisa ngikutin maunya penonton juga, nggak bisa idealis gitu. Ya bisa kalau kamu idealis ya udah gitu aja gitu. Iya, Kan. benar. Penonton tuh senangnya yang begitu, yang drama. Makanya tujuan kamu bikin itu tuh apa? Akhirnya dapat masukan dari Kang Sule itu. Akhirnya Nabila kebuka tuh semenjak itu. Mindset itu ya? Semenjak itu kita jadi seminggu 2 kali uploadnya. Jadi materinya tuh. Weekend, Sabtu atau Minggu itu musik cover, weekdays sekitar hari Rabu atau Kamis tuh vlog. Oh. Itu semenjak itu baru ada vlog. Tapi vlog kayaknya gue liat baru beberapa ya? Kita baru banget kan Kang Sule itu Baru sama Kang Sule. Kang Sule itu kita baru mulai pas puasa kemarin. Iya. Pertengahan puasa kita baru mulai yang vlognya, jadi ya masih dikit, baru 2 atau 3 biji lah. Iya. Jadi yang lainnya masih cover lagu ya? Yang lain masih cover lagu. Nah terus berarti kan lo punya tim nih, Nabila Gomez ini punya tim ya bersama lo? Boleh sambil ngerokok ya? Boleh, Biar lo kayak- mau ngerokok mau apa boleh. Biar Ini kayak udah Gofar. Gofar Hilman. Sekul. Yoi, Rafki disokin. Ya anyway, jadi kalau lo kan punya tim dong buat ngejalanin ini, nggak mungkin lo sama Nabila berdua. Iya. Lo ngeliput, lo ngedit, lo apa, lo Iya. manage semuanya. Iya, Kalau capek. kalau dilihat dari ini sebagai share-nya aja ya. Kalau dilihat sebagai newbie di YouTube, itu timnya dia ngebangun gimana sih? Nabila nih ada tim apanya aja, berapa orang, itu gimana sih? Kita sih ada 4.
Jadi duanya itu editor plus kameramen. Satunya itu khusus untuk musik, oke, cover jadi juga ya. Cover yang bikin musik sampai mixing masteringnya. Oke. Terus satu lagi dia ngurusin kayak manajemennya. Oke. Jadi kita ada berempat. Berarti Nabila ini nggak ikut artis manajemen gitu ya? Dia pas kita masuk kebetulan dia udah selesai dari mana-mana. Jadi kita lebih enak. Jalan Dia sendiri. dari label udah selesai, sama manajemen udah selesai. Jadi enak. Bagi-baginya ya udah di situ-situ aja orangnya ya. Situ-situ aja. Karena nggak ada yang artis manajemen yang itu ya. Berarti ada satu yang manajeri lah istilahnya ya. Yes. Dua sebagai editor, satu lagi sebagai musik komposernya. Oh, gitu. Jadi kita yang berempat ini memang khusus yang nanganin digitalnya. Digital YouTube-nya dia lah ya. Digitalnya. Jadi kalau kayak dia sering kayak ke TV atau segala macam itu sekarang dipegang sama ibunya masih. Ibunya sebagai manajer manajer personal kalau yang acara-acara gitu. Oh, jadi yang manajer satu ini lebih ke manajer untuk di digitalnya aja. Kalau kita yang berempat ini timnya khusus yang digital. Oke. Nah, perubahan ini kan alhamdulillah dari berapa bulan ini akhirnya lo dapet nih perubahan subscribernya ya kan, viewernya dari Januari sampai bulan apa lo bisa ngedapetin surat cinta dari Google Ads itu? Boleh tahu nggak? Karena kan orang ada yang, karena gini guys, gue coba cari tahu, ternyata banyak orang juga yang notabene mau jadi YouTuber tapi bukan selebriti, itu agak lama sama YouTube. Yes. Di reviewnya. Tapi giliran selebriti nih, kayak contoh baru-baru ini Helmi Yahya, kalau lo tahu itu baru bikin tuh. Yes. Itu kayaknya kalau gue lihat seorang Helmi Yahya membuat itu pasti cepet banget tuh naik viewer sama subscribernya, terus dia dimonetasi juga lebih cepet pasti. Nah, kalau seorang Nabila Gomez itu berapa bulan sih bisa sampai akhirnya gila kita terima nih surat cinta gitu? Kalau Nabila Gomez sendiri, ya itu dia ya, mungkin basicnya karena dia udah selebriti, udah artis, jadi setahu gua yang gua udah pelajarin gitu ya. Jadi memang selebriti, artis yang pokoknya udah public figure gitu ya. Yes. Itu pasti bakalan lebih cepat untuk monetize. Jadi begitu syaratnya udah terpenuhi, yang 1000 sub sama 4000 jam itu kan masuk ke tinjauan tuh. Iya, ditinjau lah sama YouTube-nya ya. Nah, setahu gua tinjauan itu ternyata manual sama orang YouTube. Jadi mereka meninjau tuh manual, bukan mesin. Bener-bener dilihat ini bener nggak yang Bener-bener dilihat manual. Subscribernya aktif nggak, komen-komennya orang-orang yang Dan kayak account-nya bener nggak, subscribernya bener nggak nih, atau bodong atau apa segala macem. Terus kontennya banyak melanggar hak cipta atau enggak. Oh ya itu juga tuh Itu ya. juga. Jadi Copyright ya. karena gue sendiri, tim gue waktu itu di Nabila itu sempet kayak ricuh nih, bukan ricuh ya, kayak ragu gitu. Pesimis nih. Pesimis. Ini bisa nggak nih kita dimonetize? Karena cover-cover lagu itu persoalan hak ciptanya tuh ini banget, bahaya gitu. Karena kita selalu kena copyright. Iya. Cuman kan Apalagi cover lagu itu copyright kan macem-macem nih. Cuman kita kebanyakan 50-50 kayaknya nih. Jadi setengahnya ke pencipta, ke yang punya lagu, setengahnya ke kita. Ya, kayak Denny Caknan juga tipe orangnya yang gitu kalau nggak salah ya, lagu-lagunya bisa di cover, tapi lo hak cipta gue juga jangan lupain gitu. Ada juga yang nggak boleh sama sekali gitu. Karena copyright bener-bener kita nggak dikasih berapa persen pun nggak dapet gitu. Diambil semua sama yang punya. Ada juga, cuman ada juga yang padahal itu ada lagu ngetop gitu. Kayak yang waktu itu kita nge-cover Mahen, pura-pura lupa. Mahen ya. Itu masih free tuh, masih mungkin triknya sana juga kali ya biar banyak yang cover. Iya. Biar naik juga kan. Karena promosiin dia juga ujung-ujungnya gitu. Iya, jadi ya itu dia, kalau artis lebih gampang. Kalau Nabila juga termasuk cepat sih, 6 bulan ini kita udah dapet. Itu udah sebelum
sama Kang sebelum puasa itu kita udah bisa monetize. Oh, makanya lo bikin konten dengan collabs-nya sama Sule ini itu udah dapet tuh ya. Beda. Malah udah itu strategi buat lo bisa dapet yang lebih gede lagi, masuk kerjasama collab sama yang udah makin terkenal juga gitu ya. Karena collab sama Kang Sule juga lumayan banget sih viewsnya tuh. Ada berapa 3 video tuh hampir 1,5 juta semua. Jadi emang ya lumayan. Iya, lumayan dan lo memang komitmen berlima sama Nabila juga. Ini punya perjanjian yang harus lo sertain ya. Lo berempat nih Iya dong. dari Google Ads itu kontributor, sebagai kontributor lo dapetin juga Iya dong. sesuatu dari ads-nya itu ya. Iya, tetap aja kan ujung-ujungnya masalah duit kan. Iya. Takutnya nanti kita bakalan jadi gimana. Betul. Udah di awal kita udah ada Komitmen ya. komitmen dan ya tanda tangan juga, kita bikin perjanjian surat-suratnya apa segala macam sekian persen gitu. Ya, karena bedanya nih mungkin dengan yang sudah terkenal, contoh kayak kita lihat Rans Entertainment ya kan, kalau dia kan memang dia bangun yang bawahnya tuh digaji, mau Yes. ads-nya dapat berapa, lu ada gaji bulanannya gitu. Nah kalau ini kan karena lo bersama Nabila dan teman-teman ngebangun bareng, Betul. bikin komitmennya dengan metode yang seperti ini. Yes. Jadi Bukan kalau penggajian, tapi ya, bagi kalau- hasil. Yes, kalau ada video yang gede terus per bulannya memang gede, ya kita dapat gede juga gitu. Iya. Jadi bukan gaji. Betul.